Itu ciri-ciri orang yang sudah terkena fitnah Dajjal laknatullah alaih. Itu ciri-cirinya. Kenapa? Dajjal akan turun membawa gunung emas. Tangan kanan dan tangan kirinya akan mengeluarkan air dan api. Dajjal disebutkan bisa menyembuhkan orang sakit, bisa menghidupkan orang mati, bisa mengayakan orang yang miskin. Tuh seperti itu teman-teman. Makanya orang kalau lagi sakit, pola pikirnya yang penting sembuh. Nah itu ciri-ciri orang yang sudah terkena fitnah Dajjal. Calon-calon tentara-tentaranya jahat, pengikut-pengikutnya Dajjal. Contoh orang lagi sulit, orang ekonomi lagi sulit, yang penting menghasilkan, nggak peduli halal, nggak peduli haram, nggak peduli riba, yang penting menghasilkan, yang penting jadi duit. Nah itu ciri-ciri orang yang sudah terkena fitnah Dajjal. Ngeri ya teman-teman ya. Ya itu makanya Rasulullah wanti-wanti, yuk selepas sholat sering-seringlah berdoa, minta perlindungan kepada Allah dari fitnah Dajjal laknatullah alaih. Tuh ciri-cirinya seperti itu. Misal lagi sulit nih, ekonomi lagi sulit, ayo kita kerja, yang penting dapat duit, yang penting dapat duit. Nah, yang penting punya duit, nggak peduli mau jalan seperti apa, mau sesuai syariat atau tidak, mau halal haram nggak peduli. Itu ciri-ciri orang yang sudah terkena fitnah Dajjal. Ciri-ciri calon pengikut-pengikutnya Dajjal. Makanya disebutkan dalam hadis, kebanyakan akan mengikuti mereka. Kebanyakan akan mengikuti Dajjal. Kebanyakan. Hanya sedikit di antara yang paling sedikit yang memahami bahwasanya itu adalah Dajjal yang kafir. Itu kan seperti itu. Disebutkan dalam keningnya ada tulisan kafirnya, itu seperti itu. Ya. Jadi teman-teman yang lagi sakit, pengen sembuh, wajar. Namun kalau pengen sembuhnya muncul rasa, yang penting sembuh. Nggak peduli cara sembuhnya seperti apa, mau beli jimat kek, mau beli garam ruqyah kek, mau beli garam apa kek, nggak peduli. Nah itu ciri-ciri orang yang sudah terkena fitnah Dajjal. Nah lain halnya orang yang pengen sembuh, namun ia berpikir saya pengen sembuh zohiron wa batinan, sembuh lahirnya, sembuh batinnya, sembuh yang melahirkan ketaatan, sembuh yang menambah keimanan dan ketaatan. Nah itu baru orang yang minta sembuh. Oke, itu seperti itu. Ya makanya hati-hati. Lagi sembuh, lagi sakit, pengen sembuh, yang penting sembuh. Nah, kalau udah ada pikiran seperti itu, udah rasa seperti itu, ciri-ciri orang yang sudah terkena fitnah Dajjal laknatullah alaih. Itu ciri-cirinya. Hipertensi, dari mana datangnya penyakit hipertensi? Ingat, hipertensi adalah penyakit darah tinggi. Segala penyakit yang berkaitan dengan darah, penyakit yang berkaitan dengan sifat orangnya. Ingat, tidak ada penyakit yang tidak diawali, tidak ada penyakit yang bukan gara-gara dosa, itu nggak ada. Semua penyakit itu penyebabnya adalah dosa. Termasuk hipertensi. Hipertensi atau darah tinggi. Orang yang memiliki sifat tinggi hati. Tinggi hati itu seperti apa? Sombong. Emosional. Pendendam. Kemudian egois. Itulah orang-orang yang mudah sekali terkena penyakit darah tinggi. Penyakit darah tinggi itu seperti apa? Contoh. Ada nggak orang yang punya penyakit darah tinggi dia tidak emosional? Ada nggak? Orang yang punya penyakit darah tinggi, orang yang sabar, orang yang kalem, orang yang anteng, ada nggak? Orang yang terkena penyakit darah tinggi pasti orangnya emosional. Kalau nggak emosional, pendendam, sulit memaafkan orang lain, atau egois. Ya, pengennya menang sendiri, pengennya benar sendiri. Sok, kalau nggak percaya, kalau lagi marah, pegang jantungnya. Detak jantungnya itu berdetak lebih kencang seperti benderang mau perang. Wow, detak jantungnya kencang. Sama, kalau lagi dendam, ingat kesalahan orang lain, muncul rasa sakitnya. Detak jantungnya kencang. Kalau lagi emosi, apalagi. Egois, apalagi. Jantungnya berdetak lebih kencang. Jantung disebut kolbu. Fungsinya jantung memompa darah. Ketika detaknya kencang, pressure-nya naik, maka terjadilah darah tinggi. Ya. Jadi kalau mau minum obat penurun darah apapun, kalau masih emosional tetap aja darah tinggi. Sok teman-teman kalau lagi deg-degan, ditensi pasti tinggi. Pasti tinggi. Makanya dari situlah penyebab penyakit darah tinggi. Mau minum obat apapun kalau masih emosional nggak bakal sembuh. Nggak bakal. Kan kunci daripada sembuh itu perbaiki penyebab. Bukan sibuk cari obat. Minum obat ini, ikhtiar itu segala macam supaya darahnya normal. Gak bakalan bisa kalau hatinya belum mizan. Makanya Pak, kuncinya mizankan hatinya. Bagaimana cara memizankannya? Ala bidikrillah tatmainul qulub. Ketika ada kesempatan untuk marah, ingat Allah.
sehingga gak jadi marah. Ketika keingat kesalahan orang lain, ingat Allah, maka segera maafkan. Ketika lagi egois, ingat Allah supaya melahirkan kebijaksanaan, maka sembuh penyakit darah tingginya. Namun kalau minum obat apapun, penyebabnya masih belum diperbaiki, ya nggak sembuh-sembuh. Lalu bagaimana darah rendah atau anemia? Bagaimana penyakit darah rendah? Orang yang memiliki sifat mental yang lemah. Orang yang memiliki sifat mental yang lemah pasti akan muncul penyakit darah rendah. Mental lemah itu apa? Orang yang gampang tersinggung. Orang yang mudah sekali ngebatin, baperan, kemudian putus asa, kemudian nangis. Ada masalah dikit baper, tersinggung, ngebatin, nangis. Ada sesuatu yang gak pas dikit langsung pakai rasa, baperan, nangis. Sok saya tanya, yang punya penyakit darah rendah, baperan nggak? Suka nangis nggak kalau ada masalah? Yang punya penyakit darah rendah, baperan nggak? Baperan nggak? Yang punya penyakit darah rendah, gampang tersinggung nggak? Makanya orang yang punya penyakit darah rendah, mau minum obat penambah darah apapun, kalau dirinya masih suka baperan, masih suka tersinggung, masih suka sensitif orangnya, dikit-dikit nangis, ya udah sulit sembuhnya. Gini, kalau darah rendah, bapernya jadi sedih. Kalau darah tinggi, bapernya jadi marah. Itu. Makanya orang yang terkena penyakit darah rendah itu kebanyakan perempuan. Jarang laki-laki, ada laki-laki tapi jarang. Namun kebanyakan perempuan. Kenapa banyak perempuan? Karena perempuan berpikir dengan rasanya, laki-laki berpikir dengan logikanya. Sehingga mudah sekali terkena darah rendah. Mudah sekali darah rendah. Itu seperti itu ya teman-teman ya. Mau minum obat penambah darah apapun, gak ngaruh. Kalau mentalnya masih lemah. Ya, kalau pikirannya masih baperan. Kalau hatinya masih tersinggungan. Ya. Jadi kalau pengen sembuh, ya dirubah. Ada masalah dikit, jangan baper. Doakan. Kenapa? Sebetulnya hidup itu tidak ada masalah. Ketika kita tidak mengizinkan rasa itu masuk. Ketika tidak sakit hati juga nggak ada. Kalau kita nggak ngizinin rasa sakit itu masuk. Makanya kalau lagi biasanya melihat seseorang nggak pas ucapannya tersinggung, sekarang istighfar, astagfirullahaladzim. Ya Allah ampuni dosanya. Jangan baperan. Suami lagi nggak pas dikit sikapnya, jangan baper. Oh iya suami saya lagi capek. Gitu. Lahirkanlah kebijaksanaan dalam hati. Insya Allah baperan akan pergi, darah rendah sembuh. Jadi kuncinya perbaiki penyebabnya. Bukan sibuk orangnya. Apa sibuk nyari obatnya. Lihat orang nangis aja ikut nangis. Apalagi lihat film India. Gampang sekali terbawa suasana. Tuh, lahirlah bijaksana teh. Nanti nggak jadi darah tinggi, nggak jadi darah rendah. Saya sakit lambung udah 6 tahun. Masya Allah, 6 tahun. Ingat, penyakit yang lebih dari 40 hari itu yang diobatin, jangan organ tubuhnya lagi. Karena penyakit yang lebih daripada 40 hari itu yang sakit adalah ruhaninya. Ya, penyakit yang lebih dari 40 hari itu yang harusnya jangan fokus ngobatin jasadnya. Penyakit yang lebih daripada 40 hari yang diobatin harusnya ruhaninya. Karena kalau yang sakit itu adalah jasadnya, pengobatan 40 hari itu adalah durasinya, siklus tubuhnya. Andaikan patah tulang 40 hari segera diperbaiki, bisa nyambung lagi. Namun kalau lebih daripada 40 hari kok belum sembuh, berarti bukan tulangnya lagi yang diperbaiki, sifatnya, ruhaninya yang diperbaiki. Penyakit asam lambung lebih dari 40 hari itu bukan memikirkan lambungnya lagi yang harus diobatin, ruhaninya, mentalnya yang harus diobatin. Saya kalau mau ngebahas asam lambung tuh berasa semangat gitu.
Karena asam lambung itu untuk sekarang 90% pasien yang datang ke tempat kami, orang yang orang yang konsultasi ke kami, 90% tuh penyakitnya asam lambung. Karena asam lambung zaman sekarang itu asam lambung yang sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah. 1400 tahun yang lalu udah diwanti-wanti oleh Rasulullah. Apa sih Rasulullah ngewanti-wantinya? Namanya penyakit wahan. Wahan itu apa? Berawal dari ubud dunia, kecintaannya kepada dunia, berujung kepada takut akan kematian. Makanya orang zaman sekarang kalau terkena penyakit asam lambung, dalam pikirannya kebanyakan apa? Dihantui rasa takut mati setiap hari. Ya, dihantui rasa takut mati setiap hari. Gini, siapapun di sini yang terkena penyakit asam lambung, yuk saya sampaikan dulu. Penyakit asam lambung dalam kitab Thariqus Syifa disebutnya tabiat daripada lalat. Tabiat daripada lalat itu apa? Ngeyel. Dikasih tahu bunga lebih wangi daripada sampah, lebih memilih sampah. Begitupun orang yang memiliki penyakit asam lambung, anxiety, penyakit GERD, panic attack, itu orang yang ngeyel. Dikasih nasihat apapun, gak percaya. Dikasih solusi apapun, gak percaya. Dikasih petunjuk apapun, sulit percayanya. Kenapa? Dia memiliki alibi. Alibinya apa? Sering sekali dapat nasihat, dapat petunjuk, dapat intinya dinasehatin lah sama orang. Apa jawabannya? Ngomong mah gampang. Soalnya kamu nggak ngerasain apa yang aku rasakan. Nggak ada di dunia ini yang masalahnya bertubi-tubi seperti saya. Nggak ada di dunia ini yang sakitnya lebih parah dari saya. Nggak ada di dunia ini yang cobaannya lebih berat dari saya. Itu alibinya. Kakak udah sembuh, kakak ngalamin kayak gini nggak? Tiap hari dihantui rasa takut mati. Itu selalu merasa penyakitnya yang paling parah, selalu merasa penyakitnya yang paling berat, selalu merasa ujiannya yang paling berat, masalahnya yang paling banyak. Sok, saya tanya, jawab jujur. Muncul kayak gitu nggak setiap hari? Ketika mendengar nasihat, mendengar petunjuk, kemudian ada orang sembuh, kemudian orang yang sembuh ditanya, apakah kakak merasakan sama seperti aku? Parahnya sama seperti aku? Apakah kakak setiap hari nggak bisa makan? Gitu. Gitu. Ya, sok. Ketika ada nasihat kayak gitu enggak? Ya kan, selalu merasa penyakitnya paling parah, selalu merasa penyakitnya yang paling sulit sembuh, selalu merasa ujiannya paling berat, musibahnya paling berat. Selalu merasa seperti itu. Ya, selalu merasa seperti itu. Itu orang-orang yang kategorinya udah anxiety. Udah anxiety. Lihat, karena disebutkan tabiat daripada penyakit ini adalah lalat. Dikasih tahu bunga lebih wangi daripada sampah, nggak percaya. Dikasih tahu nasihat dari dokter, dokter itu spesialis kesehatan. Dikasih tahu dari spesialis kesehatan, nggak percaya. Dikasih tahu dari ulama, spesialis rohani, nggak percaya. Lantas percayanya ke siapa? Yang ia percaya itu biasanya iming-iming sembuh instan. Itu dia lebih percaya. Iming-iming sembuh instan itu contoh. Sakit Anda adalah sakit sihir. Anda harus pakai minyak ruqyah. Nah, yang kayak gituan percaya. Anda harus mandi pakai ini. Nah, yang kayak gituan percaya. Itu ada cek kodam, kemudian ada kodam pendamping segala macam, ada buhul segala macam. Yang kayak begituan percaya. Tuh. Ya, jadi seperti itu. Makanya ayo kita perbaiki. Karena anxiety, asam lambung, segala penyakit yang ada di perut itu sebetulnya bukan asam lambung saja. Segala penyakit yang ada di perut itu ada batu ginjal, ada usus buntu, ada batu empedu, ada radang usus, ada pencernaan, kemudian macam-macam lah, ada limfa dan lain sebagainya. Banyak banget. Intinya segala penyakit yang ada di perut itu penyakit yang disebutnya wilayah Nabi Yunus. Wilayah Nabi Yunus itu apa? Lihat dalam Al-Quran. Kita pedomannya Al-Quran. Nabi Yunus berada dalam perut ikan. Disebutkan dalam Al-Quran. Ketika Nabi Yunus berada dalam perut ikan, Nabi Yunus berada di alam kegelapan. Nah, apa sih yang menyebabkan Nabi Yunus berada dalam perut ikan? Lihat dalam Al-Quran. Ketika Nabi Yunus merasa putus asa, Nabi Yunus banyak beban pikiran, banyak kekhawatiran, banyak kecemasan, banyak ketakutan. Dengan rasa putus asa meninggalkan kaumnya. Singkat cerita dimakan oleh ikan, berada dalam alam kegelapan. Saya tanya,
Teman-teman yang sedang mengalami penyakit seperti ini, lagi banyak beban pikiran enggak? Muncul banyak kekhawatiran, ketakutan, kecemasan enggak? Ada enggak yang merasa putus asa akan penyakitnya, ikhtiar sudah kesana kemari enggak sembuh-sembuh, akhirnya muncul rasa putus asa? Nah, Nabi Yunus dalam keadaan seperti itu masuk ke dalam alam kegelapan, sehingga Pak hidupnya seakan-akan gelap. Segala ikhtiar yang dilakukan, segala seakan-akan tumpul. Segala perjuangan yang dilakukan seakan-akan mentok. Berobat apapun mentok. Ya, makanya didengerin dulu. Ya, disimak dulu. Jadi diurai itu supaya Pak muncul kesadaran. Kenapa saya urai terlebih dahulu? Supaya muncul kesadaran. Ternyata benar. Ternyata benar. Yang sakit itu bukan untuk diobatin. Namun perbaiki. Jadi kenapa saya uraikan dulu? Kenapa nggak saya kasih tahu dulu apa obatnya? Supaya muncul kesadaran dulu. Biar sabar dulu, biar tenang dulu, nggak ngeyel. Tuh, karena udah disebutkan dalam kitab, disebutnya ngeyel. Ya, makanya yang sabar dulu ya. Yang sabar. Ini melatih kesabaran juga. Nah, sehingga apa? Orang ketika lagi banyak pikiran, banyak ketakutan, banyak kekhawatiran, banyak kecemasan, makan tidak enak, tidur tidak nyenyak. Makan jadi tidak teratur, akhirnya muncul gejala asam lambung. Dari gejala asam lambung, panas, perih di dada, sampai ke ulu hati, sampai ke kerongkongan, akhirnya pikirannya masih berkecamuk. Beban pikiran, ketakutan, kekhawatiran, segala apa dipikir, segala apa ditakutkan, akhirnya muncul penyakit asam lambung. Lambung kayak diperes-peres, lambung kayak diiris-iris, lambung kayak disayat-sayat, lambungnya sakit. Dari sakitnya lambung, pikiran masih nggak bisa tenang. Akhirnya lambungnya membengkak. Nah, pikiran nggak bisa tenang itu banyak penyebabnya. Boleh jadi gara-gara banyak kebutuhan setelah menikah. Boleh jadi gara-gara ditinggal seseorang, disakitin seseorang, dikecewakan seseorang. Kemudian diduakan oleh orang lain. Mungkin itu hanya wasilah yang pada intinya masalah terus dipikirkan. Lambungnya jadi membengkak. Membengkaknya lambung mengganggu ruang gerak jantung karena jarak antara lambung dan jantung hanya sepersekian senti saja. Ketika lambungnya membengkak, ruang gerak jantung terganggu. Terganggunya ruang gerak jantung terjadi penyakit namanya penyakit GERD, sakit di dada sebelah kiri sampai tembus ke belikat, sakit pula di ulu hati. Ingat, jantung disebut kolbu, kolbu disebut hati. Jantung terganggu, hatinya terganggu. Orang yang hatinya terganggu muncul kegelisahan dalam hati. Jantungnya berdebar-debar, setiap hari merasa nggak nyaman, setiap hari merasa nggak betah. Merasakan itu nggak? Setiap hari merasa nggak nyaman, setiap hari merasa nggak betah. Pokoknya bawaannya nggak nyaman, bawaannya nggak betah. Nanti muncul lagi ketakutan. Datang pagi takut, datang siang takut, datang malam takut, datang apa aja takut. Dengar orang ketawa takut, melihat banyak orang takut, dengar suara burung takut, dengar suara ambulan takut, apalagi mendengar berita kematian. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketakutan, keluar keringat dingin dan segala macam. Muncul ketakutan seperti itu. Pikiran jadi was-was, ketakutan jadi was-was, kekhawatiran jadi was-was. Was-was datangnya dari setan. Setan diciptakan dari api. Yang namanya api takut angin. Namanya api takut dingin. Yang namanya api takut air. Orang yang memiliki penyakit ini rata-rata pada takut kipas angin. Takut sama angin. Takut masuk angin, takut greges. Namanya api takut dingin. Makanya orang yang terkena penyakit seperti ini pada takut dingin. Kemana-mana pakai jaket, pakai kaos kaki. Terkadang bertemankan dengan fresh care agar badannya hangat. Namanya api takut air. Itulah kenapa orang terkena penyakit ini pada malas mandi, pada jarang mandi. Mandi mungkin 2 hari sekali, 3 hari sekali, 4 hari sekali, ya 5 hari sekali. Karena pada jarang mandi, malas mandi. Malas mandi mah mungkin karena takut dingin, takut air, takut kambuh, kemudian takut ada hantu, takut gelap dan lain sebagainya. Ya, muncul ketakutan. Dari ketakutan, terkadang ketika lagi sendiri muncul sensasi suami lagi kerja di telepon, ayah pulang, aku kambuh, aku takut. Suaminya pulang. Suami besok kerja lagi,
Ditelepon lagi, aku kambuh, aku takut pulang, sekarang pulang. Pulang lagi. Sehingga akhirnya suaminya karena sering izin, dikeluarkan dari tempat kerja. Akhirnya apa? Tambah beban pikiran, tambah parah penyakitnya. Tambah parah penyakitnya. Muncul ketakutan, kekhawatiran, kecemasan selalu menghantui. Takut penyakitnya tambah parah, takut penyakitnya nggak sembuh-sembuh. Nanti kalau saya mati, anak saya gimana? Nanti kalau saya mati, anak saya gimana? Nah, kalau udah seperti itu, muncul lagi penyakit baru. Namanya apa? Anxiety psikosomatis. Yang disebut oleh Rasulullah namanya penyakit wahan. Kecintaan dunia semakin menggebu-gebu. Memikirkan perkara dunia semakin menggebu-gebu. Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan perkara dunia semakin menghantui. Sehingga berujung pada takut akan kematian. Mau makan ini takut mati, mau makan itu takut mati, mau keluar rumah takut mati, mau ngapain aja takut mati. Dihantui rasa takut mati, mau sholat aja takut mati, mau tidur sampai nggak bisa tidur gara-gara takut bablas, karena takut mati. Udah diwanti-wanti oleh Rasulullah 1400 tahun yang lalu, namanya penyakit wahan. Sensasinya 1001 sensasi. Terkadang ketika lagi kambuh, kepalanya yang sakit, ada juga nafas yang pendek, detak jantung yang seakan-akan hilang, perut yang kadang panas, perih sakit, kadang kaki gemeteran seakan-akan gak ada tulangnya. Sensasinya macam-macam. Terkadang pindah-pindah penyakitnya, belum lagi ada yang gerak-gerak di perut, dibawa ke rumah sakit, dengan harapan diobatin, ternyata kata rumah sakit apa? Gak ada diagnosanya. Dinyatakan sehat, organ tubuhnya normal. Kalaupun ada 1-2 orang di endoskopi, dicek ternyata di lambungnya ada lecet dan lain sebagainya. Ingat, organ tubuh sakit buah daripada diri kita. Semakin banyak pikiran, organ tubuh semakin bekerja. Apalagi lambung. Orang kalau lagi banyak pikiran, lambungnya ekstra kerjanya. Kalau nggak ada makanan, akhirnya lecet lambungnya. Ini mah udah lambung lecet, yang diminum apa? Sagu tani. Tepung aci diminum. Dah lengket, ususnya jadi lengket, nambah-nambah penyakit, sering melilit perutnya. Ada di sini yang suka minum sagu tani. Hindari itu teman-teman. Aci diminum, dah lengket lambungnya, lengket ususnya. Bisa jadi radang usus nantinya, bahkan bisa berdampak pada ginjalnya. Hati-hati, jangan mudah mendengarkan nasihat orang-orang yang gak ada tuntunannya gitu. Minum sagu tani, minum tepung maizena itu lah. Gimana nggak lengket lambungnya? Nggak ada makanan diisi sagu tani, nggak ada makanan diisi air aci, ya lengket. Gimana mau sembuh kalau lengket dalemannya? Nah, ketika ke rumah sakit nggak ada diagnosanya, apa yang ada dalam pikirannya? Apa yang ada dalam pikirannya? Ketika ke rumah sakit nggak ada diagnosanya. Kemudian di perut suka ada yang jalan-jalan. Sakitnya suka pindah-pindah. Bahkan tidak sedikit muncul benjolan-benjolan. Apa yang dipikirkan? Tuh kan, penyakit saya bukan penyakit medis. Penyakit saya penyakit non-medis. Secara medis nggak ada diagnosanya apa-apa. Nggak ada penyakitnya apa-apa. Bener kata dia. Saya disantet, saya disihir, saya diguna-guna. Ada makhluk gaib dalam diri saya. Muncul kayak gitu nggak? Gini teman-teman, orang ketika memiliki penyakit asam lambung, otomatis lambung menghasilkan zat asam berlebih. Maka terjadilah gas. Yang namanya gas perut, gas itu selalu mencari tempat celah yang lebih lebar, celah yang lebih tinggi. Ibarat balon dikasih gas terbang. Di dalam perut penuh isinya oleh usus besar. Ada gas, pasti gasnya cari celah. Makanya seakan-akan jalan-jalan. Sok kalau nggak percaya pengen kentut, lagi ada tamu pengen kentut ditahan. Nanti lama-kelamaan kentutnya jalan-jalan di perut. Sama. Kalau gas perut lagi banyak, otomatis dia jalan-jalan. Miring kanan, dia naik ke atas. Miring kiri, dia naik ke sini. Lagi duduk, dia naik ke atas. Berbaring, turun ke bawah. Namanya gas, pasti selalu mencari celah yang lebih tinggi. Pasti. Itu bukan tuyul, itu bukan makhluk, itu bukan jin, itu bukan genderuwo. Itu adalah gas perut. Boy, sadar, gas perut. Jangan berpikir buruk gara-gara sihir. Apa manfaat orang lain nyantet Anda? Gak ada manfaatnya.
dianggap persaingan bisnis, dianggap dijadikan tumbal dan lain sebagainya. Dah, itu gas perut guys, gas. Sehingga lagi kayak gitu datang ke orang pinter, namanya orang pinter. Dari Sabang sampai Merauke ditanya penyakit pasti jawabannya satu. Santet, sihir, guna-guna.